Megawati gagal masuk Best 7 Liga Voli Putri pekan ke-17, justru Giselle Silva masuk meski timnya kalah dramatis. Benarkah ini titik balik bagi Red Sparks? Dalam dunia voli profesional, nama Megawati Hangestri pasti sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta bola voli tanah air. Pevoli andalan Indonesia yang kini bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Putri Korea ini memang selalu menjadi sorotan karena talenta luar biasa yang dimilikinya. Namun, ada kabar mengejutkan minggu ini. Dalam daftar Best 7 versi SBS Sports pekan ke-17, nama Megawati justru absen dari line-up pemain terbaik. Padahal, posisi oposite yang biasanya ia kuasai seolah menjadi titik fokus utama dalam setiap pertandingan. Lantas, siapa yang menggantikan perannya? Jawabannya adalah Giselle Silva, pevoli asal Kuba yang membela GS Caltes. Pekan ke-17 Liga Voli Putri Korea benar-benar menjadi panggung bagi Giselle Silva. Saat timnya bertemu iPad Pairs pada 5 Februari 2025, Silva tampil bak bintang lapangan dengan mencetak 55 poin. Angka tersebut bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Silva adalah salah satu pemain paling berbahaya di lini serang. Meski begitu, performa apiknya ternyata belum cukup untuk membawa GS Caltes meraih kemenangan. Mereka harus mengakui keunggulan iPad Pairs dengan skor 2-3. Situasi ini tentu saja membuat Silva merasa campur aduk. Di satu sisi, pencapaiannya sebagai pencetak poin terbanyak, dan masuk dalam daftar Best 7 serta menyabet gelar MVP patut dibanggakan. Namun, di sisi lain, kekalahan timnya tetap meninggalkan rasa pahit. Kehadiran Silva di GS Caltes memang memberikan dampak besar, terutama dalam hal agresivitas serangan. Sayangnya, kontribusi rekan-rekannya masih belum seimbang. Sebagian besar poin tim hampir selalu bergantung padanya. Ini menjadi PR besar bagi GS Caltes jika mereka ingin bersaing lebih kompetitif di pertandingan-pertandingan mendatang. Sementara itu, Pink Speeders tampaknya sedang berada di puncak performa mereka. Tim ini berhasil menempatkan 4 pemainnya dalam daftar Best 7 pekan ini, sebuah prestasi yang sangat impresif. Kim Yeon-kong, sang outside hitter legendaris, kembali menunjukkan dominasinya di lapangan. Ia didukung oleh setter handal Lee Go-eun yang sukses menjaga alur permainan tim. Tak ketinggalan, Annelise Fitzy dan Shin Yeon-kyeng juga turut menyumbangkan kontribusi signifikan masing-masing sebagai middle blocker dan libero. Namun, meskipun Megawati gagal masuk daftar Best 7, Red Sparks tetap memiliki wakil dalam line-up ini. Vanja Bukilic, outside hitter andalan tim, berhasil mencuri perhatian lewat penampilan ciamiknya saat melawan Hyundai Hillstatter. Bukilic menunjukkan kemampuan teknis yang sangat baik, mulai dari smash keras hingga blok sempurna. Performanya ini membuatnya layak mendapatkan tempat di antara pemain-pemain terbaik pekan ini. Tentu saja, ini menjadi penghiburan tersendiri bagi Red Sparks. Meskipun kehilangan sosok Megawati dalam daftar Best 7 pasti meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemarnya. Di sisi lain, iPad Pairs juga tidak mau kalah. Sang Yu, sang middle blocker andalan, berhasil masuk ke dalam daftar Best 7 berkat kontribusinya yang solid di lini tengah. Permainannya yang disiplin dan akurat menjadi kunci keberhasilan timnya mengalahkan GS Caltes. Kombinasi antara Sang Yu dan pemain-pemain lainnya seperti Silva dan Kim Yeon-kong menciptakan pertandingan yang benar-benar memukau dan penuh drama. Bagi Megawati Hangestri, absennya dari daftar Best 7 mungkin terasa mengecewakan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Sebagai atlet profesional, ia pasti memahami bahwa voli adalah olahraga tim, dan dinamika performa bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi, persaingan di Liga Voli Putri Korea dikenal sangat ketat. Setiap pekan, pemain-pemain top saling beradu kemampuan untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik. Bagi Megawati, momen ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan performa. Para penggemarnya pun tentu berharap ia akan bangkit lebih kuat di pekan-pekan berikutnya. Liga Voli Putri Korea memang selalu menyajikan cerita-cerita menarik yang tak terduga. Dari kejutan Silva hingga dominasi Pink Speeders, setiap pertandingan memberikan pelajaran berharga tentang semangat juang, kerja sama tim, dan ambisi untuk menjadi yang terbaik. Bagi Megawati Hangestri, ini adalah tantangan baru yang harus dihadapi dengan kepala tegak.
Siapa tahu, di pekan-pekan mendatang, ia akan kembali menjadi sorotan dan membuktikan bahwa namanya pantas disebut sebagai salah satu pevoli terbaik di liga tersebut. Sampai saat itu tiba, kita semua hanya bisa menunggu dan menyaksikan bagaimana kiprahnya di lapangan hijau voli Korea. Megawati Hangestri bukanlah pemain biasa. Ia adalah representasi dari semangat juang atlet Indonesia yang berani bersaing di level internasional. Bermain di liga sekompetitif Korea Selatan bukan perkara mudah, apalagi mengingat standar tinggi yang diterapkan di sana. Setiap pertandingan adalah ujian mental dan fisik yang luar biasa. Meskipun kali ini ia tidak masuk dalam daftar Best 7, bukan berarti karir Megawati surut. Justru, ini adalah momentum bagi dirinya untuk mengevaluasi diri dan menemukan cara baru untuk bersinar di lapangan. Penggemar Megawati pasti ingat bagaimana ia berhasil mencuri perhatian di awal musim dengan performa yang luar biasa. Ia mampu menunjukkan bahwa pemain dari Indonesia juga bisa bersaing di kancah global. Kecepatan smash-nya, ketepatan bloknya, dan kemampuan adaptasinya di lapangan membuat banyak orang terkesima. Sosok Megawati Hangestri yang menjadi penyelamat tim dalam situasi genting. Namun, kekhawatiran besar ketika aturan KOFO mengancam keberadaannya di klub musim depan. Di dunia voli profesional, ada nama-nama yang selalu mencuri perhatian. Salah satunya adalah Megawati Hangestri, pemain asal Indonesia yang kini menjadi bintang di V-League Korea Selatan bersama Red Sparks. Dalam sebuah wawancara terbaru, Jung Ho-yang, middle blocker andalan timnas voli Korea Selatan sekaligus pemain Red Sparks, belak-belakan mengungkapkan betapa pentingnya sosok Megawati bagi timnya. Bagaimana tidak, performa luar biasa Megawati bukan hanya sekadar angka di papan skor, melainkan juga energi yang membuat Red Sparks semakin tangguh musim ini. Megawati Hangestri memang sudah seperti mesin poin yang tak pernah kehabisan bahan bakar. Meski sudah 2 musim berkarier di kompetisi voli Korea, penampilannya tetap tajam dan memukau. Bahkan, pada awal bulan Februari tahun 2025, ia berhasil membawa Red Sparks mencatatkan 13 kemenangan beruntun. Ini adalah pencapaian pertama dalam sejarah klub tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, Red Sparks mampu mengalahkan juara bertahan musim lalu, Suwon Hyundai ENC Hillstatte, dengan skor 3-1. Kemenangan itu bukan hanya soal angka, melainkan juga pembuktian bahwa Megawati adalah pemain yang bisa diandalkan dalam situasi genting. Hasil-hasil gemilang ini membuat Red Sparks kokoh di posisi ketiga klasemen sementara V-League musim 2024 hingga 2025. Lebih dari itu, peluang mereka untuk lolos ke babak playoff musim semi semakin besar. Namun, di balik semua kesuksesan ini, ada satu fakta yang tak bisa diabaikan. Red Sparks tampaknya sudah sangat bergantung pada Megawati Hangestri. Hal ini pun diakui oleh Jung Ho-yang, yang menyebut bahwa kehadiran Megawati bersama Vanja Bukilic, pemain timnas Serbia, adalah kombinasi sempurna yang membuat timnya begitu kuat. Mereka berdua bahkan masuk dalam 5 besar daftar top skor V-League, dengan koleksi 614 poin dari 25 penampilan. Namun, apa yang membuat Megawati begitu istimewa? Bukan hanya soal jumlah poin yang ia cetak, melainkan juga kontribusinya dalam hampir semua aspek permainan. Presentase keberhasilan serangannya, misalnya, menjadi salah satu yang tertinggi di liga. Tak heran jika KOFO, otoritas voli Korea, memberikan penghargaan 2 kali MVP kepada Megawati pada putaran ketiga dan keempat. Bagi para penggemar voli, Megawati bukan hanya pemain, melainkan simbol kekuatan dan ketangguhan. Namun, di balik semua kejayaan ini, ada kekhawatiran yang mulai muncul. Regulasi KOFO menyebutkan bahwa pemain asing Asia tidak diperbolehkan memperkuat klub yang sama selama 3 musim berturut-turut. Artinya, Megawati tidak akan bisa bertahan di Red Sparks musim depan jika aturan ini tidak direvisi. Kondisi ini tentu menjadi dilema bagi tim pelatih dan para pemain. Di satu sisi, mereka sangat bergantung pada Megawati. Di sisi lain, mereka harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Jung Ho-yang sendiri memiliki pandangan yang cukup unik tentang hal ini. Alih-alih khawatir, ia justru bersyukur karena Red Sparks memiliki pemain seperti Megawati dan Vanja Bukilic. Menurutnya, kehadiran mereka membuat tugasnya sebagai middle blocker menjadi lebih mudah. Servis mereka sangat bagus,
Jadi, ketika lawan melakukan kickball, blocking yang saya jaga bisa lebih efektif, ungkapnya. Jung Hoyang juga mengungkapkan bahwa Megawati seringkali menjadi penyelamat tim ketika mereka tertinggal dalam suatu laga. Entah kenapa, ketika kami tertinggal 5 poin dan Mega mengambil servis, saya merasa seperti, oh, kita mungkin akan berbalik di sekitar ini, katanya dengan nada penuh keyakinan. Bagi Jung Hoyang, Megawati bukan hanya rekan setim, melainkan juga inspirasi. Ia mengakui bahwa kehadiran Megawati memberikan dampak positif bagi seluruh tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya, terutama Mega. Tutupnya dengan nada penuh apresiasi. Kisah Megawati Hangestri di V-League adalah bukti nyata bahwa talenta Indonesia mampu bersinar di panggung internasional. Dengan performa yang konsisten dan kepribadian yang rendah hati, Megawati telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain voli terbaik di dunia saat ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana Red Sparks akan menghadapi masa depan tanpa Megawati? Apakah mereka mampu menemukan pemain yang bisa menggantikan perannya? Atau justru regulasi KOFO akan direvisi demi menjaga stabilitas tim-tim peserta V-League? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu jawaban. Sementara itu, para penggemar voli di seluruh dunia hanya bisa menikmati momen-momen spektakuler yang diciptakan Megawati Hangestri. Bagi mereka, Megawati bukan hanya pemain voli, melainkan legenda yang sedang menorehkan namanya dalam sejarah olahraga. Dan bagi Red Sparks, Megawati adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai penyelamat tim dalam masa-masa sulit. Sampai kapanpun, cerita tentang Megawati Hangestri akan terus menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun luar lapangan. Muncul kabar mengejutkan yang bisa membuat fans voli Korea Selatan terhenyak. Aturan KOFO memaksa Megawati hengkang dari klub musim depan, kecuali ada keajaiban. Dunia voli Korea Selatan kembali menjadi sorotan, dan kali ini bukan hanya soal aksi spektakuler di lapangan, melainkan juga tentang masa depan salah satu pemain paling bersinar di V-League, Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri sudah tak asing lagi bagi para pecinta bola voli internasional, terutama di Korea Selatan. Sejak kedatangannya ke Red Sparks, klub yang berlaga di V-League, ia langsung mencuri perhatian dengan performa luar biasa yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu pemain paling berpengaruh musim ini. Namun, ada kabar mengejutkan yang mulai mengguncang fans Red Sparks. Ternyata, Megawati Hangestri sedang berada dalam situasi sulit karena regulasi KOFO yang bisa memaksanya meninggalkan klub musim depan. Bagaimana mungkin seorang pemain sekaliber Megawati Hangestri harus hengkang dari tim yang sudah ia bawa meraih prestasi gemilang? Semua bermula dari aturan KOFO, penyelenggara kompetisi V-League, yang melarang pemain asing Asia untuk membela klub yang sama selama 3 musim berturut-turut. Dalam kasus Megawati, ini adalah musim ketiganya bersama Red Sparks. Meski aturan ini tampak ketat, ternyata masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen Red Sparks agar sang pemain tetap bertahan. Namun, tentu saja hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, keberadaan Megawati di tim ini bukan sekadar sebagai pemain biasa, melainkan sebagai sosok sentral yang membawa Red Sparks menuju puncak kejayaan. Sebagai pemain posisi opposite, Megawati Hangestri telah menunjukkan kualitas luar biasa sepanjang musim ini. Ia berhasil menempati urutan ketiga dalam daftar top skor V-League 2024-2025, dengan total 640 poin dari 25 kali penampilan. Tak hanya itu, duetnya bersama Vanja Bukilic di lapangan bahkan menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawan mereka. Bahkan, Megawati baru saja mendapatkan 2 gelar Most Valuable Player, atau MVP secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang jarang diraih oleh pemain asing di kompetisi ini. Kehadirannya di tim benar-benar memberikan dampak besar, termasuk saat Red Sparks berhasil mencatatkan rekor fantastis, dengan meraih 13 kemenangan beruntun. Ini adalah pencapaian pertama dalam sejarah klub, meskipun akhirnya rekor tersebut dipatahkan oleh Pink Speeders, pemuncak klasemen sementara. Namun, apa yang membuat Megawati Hangestri begitu spesial bukan hanya statistik atau trofi yang ia koleksi, melainkan juga gaya permainannya yang unik dan energik. Media-media Korea Selatan bahkan sempat menyoroti cara bermain Megawati yang sangat berbeda dibandingkan pemain voli lainnya.
Ia tidak hanya dikenal karena smash geledek yang mematikan, tetapi juga kemampuan adaptasinya di lapangan yang membuatnya menjadi pemain serba bisa. Fans Red Sparks pun mulai menjulukinya sebagai permata Asia, yang berhasil mencuri hati publik Korea Selatan. Sayangnya, di tengah euforia kesuksesan ini, isu kepergiannya mulai mencuat, dan hal itu cukup mengganggu kebahagiaan para penggemar. Menurut informasi dari agen pemain voli bernama Wasukman, aturan KOFO sebenarnya bisa direvisi atau diubah jika ada upaya dari klub terkait. Pemilik akun YouTube Negawasuk itu menjelaskan bahwa regulasi yang membatasi pemain kuota Asia untuk bertahan lebih dari 3 musim di satu klub sebenarnya memiliki celah. Pemain kuota Asia sebenarnya bisa bermain untuk satu tim selama 3, 4, bahkan 5 tahun. Tetapi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, ungkap Wasukman. Meski demikian, proses ini tidaklah mudah dan membutuhkan kerjasama antara klub serta pihak penyelenggara kompetisi. Jika KOFO tetap teguh pada aturannya tanpa memberikan dispensasi, maka Megawati Hangestri terpaksa harus mencari klub baru musim depan. Tentu saja, kepergian Megawati akan menjadi pukulan besar bagi Red Sparks. Klub ini sudah banyak berinvestasi pada dirinya, baik dari segi waktu maupun pengembangan performa. Selain itu, chemistry yang sudah terbangun antara Megawati dan rekan-rekan setimnya seperti Vanja Bukilic juga akan sulit digantikan dalam waktu singkat. Bagi fans Red Sparks, nama Megawati Hangestri bukan sekadar pemain asing, melainkan simbol kebanggaan yang berhasil membawa klub ini ke level baru. Kehilangan dia akan membuat Red Sparks kehilangan salah satu aset terbesar mereka, baik dari segi prestasi maupun popularitas. Namun, apakah semua ini benar-benar berakhir buruk? Belum tentu. Ada harapan bahwa KOFO akan mendengarkan aspirasi klub-klub peserta V-League, termasuk Red Sparks, untuk merevisi aturan tersebut. Pasalnya, bukan hanya Red Sparks yang merasa dirugikan oleh regulasi ini. Klub-klub lain juga menghadapi tantangan serupa, terutama jika mereka memiliki pemain kuota Asia yang sudah menjadi bagian penting dari tim. Jika revisi aturan benar-benar terjadi, maka Megawati Hangestri bisa melanjutkan petualangannya bersama Red Sparks, dan terus menorehkan prestasi gemilang di V-League. Sementara itu, para penggemar voli Korea Selatan masih menunggu keputusan resmi dari KOFO dan manajemen Red Sparks. Bagi mereka, Megawati Hangestri bukan hanya pemain biasa, melainkan ikon yang berhasil menyatukan berbagai kalangan melalui aksi-aksi spektakulernya di lapangan. Apakah Megawati akan tetap bertahan atau harus melanjutkan karir di klub lain? Jawabannya masih menjadi misteri, namun satu hal yang pasti, jejak Megawati Hangestri di dunia voli Korea Selatan tidak akan pernah terlupakan.